Apa yang muncul dalam benak saudara ketika mendengar istilah sukacita? Kebanyakan orang berpandangan bahwa sukacita itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Dan sukacita biasanya muncul ketika keadaan nyaman, menyenangkan, dan membahagiakan. Tetapi seperti apa sebenarnya sukacita menurut firman Tuhan? Sukacita menurut firman Tuhan adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar kebahagiaan yang dapat kita peroleh dari dunia. Sukacita menurut firman Tuhan adalah suatu keadaan di mana kita dapat selalu menemukan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan di dalam Tuhan, terlepas dari kondisi apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan juga, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti selalu atau terus-menerus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa bersukacita ketika hidup saya penuh penderitaan? Apakah saya tidak boleh merasa sedih ketika saya menderita? Merasakan kesedihan adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Kesedihan adalah suatu emosi yang Tuhan ciptakan untuk dimiliki oleh manusia. Dan benar, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan dapat terlepas dari yang namanya permasalahan, kekecewaan, ataupun penderitaan lainnya. Tapi kita dapat memilih dari mana kita memperoleh penghiburan kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat menghibur diri dengan berbagai hal yang sifatnya sementara, atau bahkan yang merusak diri kita sendiri. Tidak sedikit orang-orang melarikan diri dari kenyataan hidup yang berat pada hal-hal yang bahkan menyebabkan kecanduan untuk dirinya sendiri. Baik itu yang bentuknya perilaku tertentu, sampai ketergantungan pada zat-zat yang adiktif. Tapi sungguhkah itu semua sebuah jalan keluar yang bijaksana? Bagaimana kalau kita mencoba jalan keluar yang jauh lebih sehat? Bagaimana jika kita mencoba mencari sukacita di tempat yang benar? Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, "Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, "For the joy of the Lord is your strength." Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Jika kebahagiaan pada umumnya bekerja dari luar ke dalam, sukacita justru bekerja dari dalam keluar. Sekalipun keadaan di sekeliling kita tampak buruk, kita dapat menemukan kekuatan untuk menghadapinya ketika sukacita kita berasal dari Tuhan. Pertama-tama, sukacita yang bersumber dari Tuhan datang dari pengharapan kita kepada Tuhan, bukan pengharapan kita terhadap diri kita sendiri ataupun hal-hal yang lainnya. Terkadang kita lupa bahwa mencari perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar memiliki perencanaan yang terperinci. Kita ingin memastikan semuanya akan berjalan sesuai dengan kemauan kita tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Kita hanya sibuk merencanakan sesuatu dan sisanya kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati semuanya. Tetapi ketika kita menaruh kehendak Tuhan sebagai yang lebih utama, pengharapan kita pun akan kita taruh di tangan Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, sukacita yang bersumber dari Tuhan datang ketika kita menyukai apa yang Tuhan sukai. Kebanyakan orang ingin memperoleh hal-hal yang baik dan menyenangkan dari Tuhan, tapi tidak mau repot-repot mentaati apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Padahal, ketaatan adalah syarat bagaimana berkat dan sukacita Tuhan bisa mengalir dalam kehidupan kita. Jika kita ingin merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan, bukankah sudah sewajarnya jika hati kita bersukacita atas hal-hal yang membuat hati Tuhan bersukacita juga? Dan juga kita berduka atas apa yang membuat hati Tuhan berduka, bukan sebaliknya. Yang terakhir, sukacita yang bersumber dari Tuhan datang ketika tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jika tujuan hidup kita adalah mencari kemuliaan diri sendiri, kita dapat memperolehnya dengan mudah dari dunia. Tetapi, jika kita ingin memperoleh sesuatu yang sifatnya baik dan kekal, bukankah sudah seharusnya kita memiliki tujuan yang baik dan kekal juga? Roma 14 ayat 17 mengatakan, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Sukacita yang merupakan salah satu dari buah roh adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Milikilah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan merasakan bahwa Yesus adalah sosok yang begitu dekat dengan saudara. Sukacita yang sejati, yang berasal dari Tuhan, dapat saudara peroleh bukan ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri,
namun ketika saudara belajar mengandalkan Tuhan. Sehingga, sekalipun saudara melalui masa-masa yang kelam, saudara dapat menemukan sukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan sendiri, yang senantiasa mengasihi dan menyertai saudara. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Peganglah tangannya dan andalkanlah Dia. Maka saudara akan menemukan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan yang telah disampaikan Sister Marianti. Aku tertarik sekali dengan perkataan sukacita. Banyak orang yang kelihatannya sukacita dan bahagia, tapi justru pada saat itulah dia membunuh diri. Ya, banyak sekali orang yang sudah jadi CEO, jadi very successful businessman and business woman di sekitar umur 40 sampai 50 tahun. Nah, orang ini bunuh diri, orang ini cerai, orang ini hancurkan keluarga dia. Kenapa? Karena sukacita yang mereka capai, yang mereka dapat itu adalah yang milik dunia. Sukacita yang benar-benar asli ya adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Di mana sukacita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan, maka kita akan memiliki sukacita yang Tuhan berikan buat kita, yaitu di dalam kehidupan kita, inside out. Dengan kata lain, dalam dan luar, kita akan menikmati sukacita dan bahagia yang Tuhan berkati. Bukan hanya dengan uang saja, material saja, posisi bukan. Tapi lebih daripada itu, yaitu damai sejahtera di dalam hati kita. Sukacita yang deep into our soul, yaitu di dalam jiwa dan roh kita. Itulah yang Tuhan mau berikan buat kita jika kita cinta Dia dan mencari Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Ngajarlah kami supaya kami sungguh bisa ngerti mencari sukacita yang benar Tuhan, yaitu hanya di dalam Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Kedua tanganmu nyatakan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.